Melalui Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ, Malaysia berhasil merebut dua pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia. The President's trip now from our very own Joyce Balancho, who joins us now. Joyce, over to you. First Lady, Luis Araneta Marcos. Pada tanggal 17 Desember 2002, 16 dari 17 hakim menyatakan Republik Indonesia kalah. Sengketa yang melibatkan urat syaraf dua negeri berjiran sejak tahun 1997 itu akhirnya berakhir. And the major service commanders, Philippine National Police General. Kala itu Malaysia memang berdasarkan pertimbangan efektivitas, bukan historis. Pemerintah Inggris yang pernah menjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan peraturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak tahun 1960-an. Kini, sengketa kembali terjadi. Sejumlah orang yang mengaku ahli waris Kesultanan Sulu mengklaim wilayah Sabah adalah wilayah kekuasaannya. Mereka mengirim lebih dari 200 orang yang dipimpin Raja Muda Akbimuddin Kiram dan menduduki kampung Tanduo di Lahad Datu dan diperkuat militer Filipina. We not only amplify and upgrade and stability of the Indo-Pacific. Pihak Malaysia menganggap aksi itu sebagai usaha merongrong kedaulatan negara. Militer Malaysia, Kesatuan Udara, Darat, Laut ditambah kepolisian dikirim ke Lahad Datu untuk membombardir para loyalis Sultan Sulu. Seorang kolumnis Filipina, Neil Hakras, mengatakan bukti bahwa Sabah jelas milik Kesultanan Sulu membuat Malaysia takut membawa sengketa itu ke Mahkamah Internasional. Seperti dimuat situs Malaysia, The Malaysian Insider pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Pasay District Representative Antonino Calixto. Keras mengatakan seharusnya baik pihak Malaysia membujuk para loyalis Sulu keluar dari Sabah, lalu memulai negosiasi atau memperkarakan kasus ini ke Mahkamah Internasional, tulis dia. Namun, apa yang dilakukan Malaysia mempertontonkan bahwa negeri jiran takut mengambil dua opsi itu. Mengapa Malaysia takut untuk melakukan kedua hal itu? Karena secara historis dan bukti dokumen jelas membuktikan Sabah adalah milik Kesultanan Sulu, tulis Kras. Padahal, Kras mengklaim Sabah tak penting bagi Malaysia. Pemerintah federal di Semenanjung Malaysia telah lama mengabaikan wilayah kaya sumber daya itu. Namun, Sabah sangat penting bagi rakyat Sulu di Filipina yang dekat dengan Sabah. Kras menambahkan, PBB harus turun tangan sebelum lebih banyak orang meninggal dalam bentrokan di Sabah. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meminta kedua pihak agar menghentikan ketegangan-ketegangan dan memulai dialog perdamaian. Benji Acorda Jr., Philippine Coast Guard Commandant. Sekjen PBB terus memantau perkembangan konflik ini. Ia meminta agar konflik dihentikan dan berdialog secara damai. Kata juru bicara BAN seperti dilansir situs resmi PBB pada tanggal 31 Agustus. Di sisi lain, sejarawan Malaysia Tan Sri Kokai Kim menegaskan jika masalah ini sampai dibawa ke pengadilan internasional, Malaysia jelas bakal menang. Ia bahkan berani bertaruh. Bila masalah ini dibawa ke pengadilan internasional, Malaysia punya peluang besar untuk memenangkannya. Sebab Sabah sudah lama menjadi bagian negara kami. Citus dia seperti dilansir The Stars pada hari Sabtu tanggal 10 September.